I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Demokrasi adalah sebuah tema yang banyak dibahas oleh para ulama dan intelektual Islam. Untuk menjawab dan memosisikan demokrasi secara tepat, kita harus terlebih dahulu mengetahui prinsip demokrasi. Berikut pandangan para ulama tentangnya. Prinsip demokrasi menurut Sadek J. Sulaiman. Dalam demokrasi terdapat sejumlah prinsip yang menjadi standar baku. Di antaranya, yang pertama yaitu kebebasan berbicara setiap warga negara. Yang kedua yaitu pelaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau harus diganti. Yang ketiga yaitu kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas. Yang keempat yaitu peranan partai politik yang sangat penting sebagai wadah aspirasi politik rakyat. Yang kelima yaitu pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan yang keenam yaitu supremasi hukum atau semua harus tunduk pada hukum. Yang ketujuh yaitu semua individu bebas melakukan apa saja tanpa boleh dibelenggu. Yusuf Al-Qadwi. Menurut beliau, substansi demokrasi segala dengan Islam. Hal ini kita bisa dilihat dari beberapa hal, misalnya dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengatasi kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam menolak seseorang untuk menjadi imam sholat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar makruf dan nahi munkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam. Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, barang siapa yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan. Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya dalam sikap Umar yang tergabung dalam syura, mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadikan khalifah berdasarkan suara terbanyak. Sementara lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara yang keluar 3 lawan 3, mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari luar mereka, yaitu Abdullah bin Umar. Contoh lain adalah penggunaan pendapat jumhur ulama dalam masalah khilafiyah. Tentu saja suara mayoritas yang diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nas syariat secara tegas. Juga kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam. Salim Ali Al-Bahnasawi, menurutnya, demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan memuat isi negatif yang bertentangan dengan Islam.
Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam, sementara sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram. Karena itu, ia menawarkan adanya islamisasi demokrasi sebagai berikut. Menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah. Wakil rakyat harus merakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas lainnya. Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Nisa 59 dan Al-Ahzab 36. Komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang bermoral dan duduk di parlemen. Kesimpulan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi tidak sepenuhnya bertentangan dan tidak sepenuhnya sejalan dengan Islam. Prinsip dan konsep demokrasi yang sejalan dengan Islam adalah keikutsertaan rakyat dalam mengontrol, mengangkat dan menurunkan pemerintah, serta dalam menentukan sejumlah kebijakan lewat wakilnya. Adapun yang tidak sejalan adalah ketika suara rakyat diberikan kebebasan secara mutlak sehingga bisa mengarah kepada sikap, tindakan, dan kebijakan yang keluar dari rambu-rambu ilahi.